dengan mengetik pesan. Pesan ada di fitur kolom chat, ada di pojok kanan bawah ya anak-anak. Coba sebutin nama kalian di kolom chat. Oke, di sini ada Ain, ada Calista, ada Dian. Baik, kita mencoba dulu ya. Karena kita masih baru di sini, kita mencoba fitur chat dulu. Baik, ternyata anak-anak sudah mulai bisa. Baik, langsung saja Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada pagi hari ini anak-anak atau teman-teman tadi sudah melihat video pada grup WhatsApp yang sudah Ibu berikan ya linknya. Nah, Ibu harap sudah memahami materi pada link video tersebut. Nah, kira-kira jika melihat dari video tersebut, hari ini kita akan belajar seputar apa nih? Anak-anak bisa ditulis di kolom chat, karena Ibu tidak bisa mendengar di sini suara teman-teman. Coba ditebak-tebak aja, tidak apa-apa. Apakah misal bangun datar kah atau apa? Silakan coba ditulis di kolom chat. Oke, ada Calista limit, ada Krotul Ain limit, hadiah limit. Oke, sip. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, karena tadi sudah lumayan banyak atau sudah semuanya sepertinya absen ya, tadi menyebutkan namanya, ada Ain, ada Calista hadir, ada Dian hadir, Risma, Hadian Putri, siapa lagi nih yang belum? Sudah semua ya, sepertinya bagus. Lalu, betul banget ya, hari ini kita akan belajar mengenai limit nih. Nah, anak-anak sudah mengenal limit mungkin? Ya, sudah dari menonton video tadi ya, sudah mengenal sedikit gitu. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan Mic-nya ke unmute, Bu. Bu, karena Ibu tidak mendengar suaranya. Halo? Halo. Halo, Ibu. Oke. Saya mau share screen untuk materi penjelasan mengenai limit ya. Nah, nanti kalau Ibu tidak untuk ini karakternya ya, tolong jalan mendekat ke Ibu agar Ibu terdengar suara anak-anak. Oh, mic-nya hidup mati. Kalau Mati lagi, Bu. Kayaknya gak kuat deh.
Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan share screen untuk materinya ya. Nah, nanti kalau Ibu tanya apakah share screen Ibu sudah terlihat atau belum, tolong nanti yang menjawab sudah atau belum mendekat ke arah Ibu ya, berjalan ke dekat Ibu. Karena Ibu nanti tidak bisa mendengar atau melihat kolom chatnya. Apakah bisa dimengerti, anak-anak? Iya, Bu. Baik, Ibu mulai. Nah, sekarang apakah sudah terlihat share screen Ibu, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Yang sudah merespon, terima kasih ya. Oke, sekarang kita belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, anak-anak, kita punya kompetensi inti di sini, yaitu yang pertama ada memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Bisa dibaca ya. Kemudian yang keempat, ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, kemudian juga anak-anak dalam pembelajaran limit fungsi ini kita ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Kemudian ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Kemudian kita juga punya tujuan pembelajaran nih, yaitu peserta didik mampu menemukan definisi limit, kemudian peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat limit fungsi aljabar. Kemudian juga peserta didik mampu menganalisis menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa itu limit. Langsung saja Ibu jelaskan, limit suatu fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu. Nah, sepertinya masih agak susah untuk dipahami ya untuk penjelasan limit ini. Mari kita lihat untuk penjelasan selanjutnya tentang apa itu limit. Nah, ini dia pengertian limit. Nah, limit adalah subjek matematika yang mempelajari apa yang terjadi pada suatu fungsi ketika inputnya dimasukkan mendekati suatu angka. Nah, limit itu tidak pernah tercapai atau tetapi dapat didekati dengan sedekat-dekatnya. Jadi, anak-anak, ini penulisan limit. Limit X mendekati A. Jadi, yang tanda panah ini cara bacanya mendekati gitu ya. Jadi limit X mendekati A, fungsi fx sama dengan L. Seperti itu. Coba kita lanjutkan dulu penjelasannya. Nah, ini kata kuncinya untuk limit fungsi, mendekati hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Jadi, limit fungsi itu pasti dia itu mendekati gitu. Jadi, dia itu tidak pas atau sama persis dengan harga atau nilai fungsinya, pasti mendekati. Lalu, misal kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh soal untuk limit. Ini di sini ya, seperti tadi, tanda panah itu bacanya mendekati ya. Jadi, limit X mendekati 1, fx sama dengan X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Untuk X tidak sama dengan 2. Jadi, dari contoh soal ini, misalkan kita pakai cara yang manual gitu ya, mendekati 1 dari kiri, kita hitung nih, misalkan kita masukkan X-nya itu kalau 0,8 gitu, ke dalam fungsinya. Jadi nanti hasilnya 2,8 gitu. Karena mendekati, kita coba lagi, terus sampai nilai-nilai yang mendekati 1. Kita coba 0,9. Kalau dimasukkan ternyata nilainya, hasilnya itu 2,9 dan seterusnya. Misalkan kita masukkan nilai X-nya itu 1 nih. Nah, ke dalam fungsi itu nilainya hasilnya adalah 3. Nilai limit ini ya, nilai limit X mendekati 1 fx ini hasilnya 3.
dan seterusnya untuk mendekati 1 dari kanan. Nah, dari sini mungkin Ibu akan bertanya dulu apakah sudah dapat dipahami anak-anak atau ada yang ditanyakan? Mungkin bisa ada yang mendekat ke Ibu ya seperti tadi agar Ibu bisa mendengar suara kalian. Cukup, Ibu. Baik. Yang lain mungkin bisa mendekat juga ke Ibu. Apakah cukup? Tadi ada satu orang ya. Siapa ya tadi? Cukup, Ibu. Oke, baik. Sudah mulai banyak. Sip, mantap. Oke, kalau cukup kita lanjutkan. Nah, untuk mengerjakan soal limit fungsi, mohon maaf ini Ibu typo ya, langkah. Nah, ini langkah-langkah gitu ya. Nah, jadi langkah-langkah mengerjakan limit fungsi supaya bentuk tak tentu itu dapat dihindari. Jadi kalau nanti mengerjakan soal limit fungsi menghasilkan hasil yang tak tentu, itu kita harus berubah caranya. Maksudnya misalkan yang pertama anak-anak menggunakan cara substitusi langsung, ternyata menemukan hasil yang tak tentu. Berarti coba ubah cara mengerjakannya dengan cara yang kedua, yaitu faktorisasi dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini kita cuma mengenal dahulu ya untuk langkah-langkahnya. Ada substitusi langsung, faktorisasi, mengalihkan dengan bilangan sekawan, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Untuk penjelasan lebih detailnya yang terkait ini nanti akan dibahas di pertemuan minggu depan. Jadi kita lanjut dulu ya. Yang penting anak-anak mengenal dulu ada 4 langkah-langkah di sini untuk menghindari bentuk tak tentu dalam mengerjakan limit. Nah, ini ada contoh soal sederhana yang mungkin langsung saja Ibu jelaskan ya yang ini. Jadi misalkan limit X mendekati 1, fx sama dengan X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Nah, kebetulan contoh sederhana ini dia menggunakan ini ya, menggunakan yang nomor 1 ya, berarti substitusi langsung. Kenapa substitusi langsung? Karena di sini ketahuan nih, langsung dia itu langsung masukkan nilai X-nya. Nah, di sini kita tahu limit X mendekati 1, di situ berarti memasukkan nilai X-nya itu 1 di sini ya. Berarti memasukkan nilai X1 ini ke dalam fungsi ini berarti X kuadrat min 4, X-nya diganti 1, berarti 1 kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2, berarti X-nya diganti 1, berarti 1 dikurangi 2. Dilanjutkan, dihitung seperti biasa, 1 kuadrat, 1 dikurangi 4, berarti negatif 3. Terus 1 dikurangi 2, negatif 1. Berarti negatif 3 dibagi negatif 1, itu hasilnya 3. Jadi jawaban untuk soal ini anak-anak yaitu limit X mendekati 1, fx sama dengan X kuadrat min 4 dibagi X min 2 itu hasilnya adalah 3. Nah, lalu Ibu punya sifat-sifat limit fungsi nih, limit fungsi aljabar ya. Nah, yang pertama ada misalkan f sebuah fungsi R ke R dan misalkan L. Nah, C ini bilangan real. Maka limit X mendekati C fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati C fx sama dengan L sama dengan limit X mendekati C fx. Mungkin agak bingung ya, tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan mungkin lebih jelasnya ada contoh soal. Jadi kita mengenal dulu ya sifat-sifatnya di sini. Jadi lalu ada lagi nih sifat yang kedua. Misalkan fx sama dengan K adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C dengan K dan C adalah bilangan real, maka limit X mendekati C, K sama dengan K. Misalkan fx sama dengan X adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C dan C adalah bilangan real, maka limit X mendekati C, X sama dengan C. Nah, selanjutnya, sifat yang berikutnya, misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C dan C adalah bilangan real, maka limit X mendekati C K fx sama dengan K limit X mendekati C fx. Jadi di sini ada K kali fx. Nah, K ini kan asalnya di dalam sebuah limitnya ya. Jadi kita bisa sama dengan kan K ini keluar dari limitnya. Tapi fungsinya ini tetap ya, tetap di dalam limitnya. Seperti ini bentuknya. Lalu sifat berikutnya misalkan f, G adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C. Limit X mendekati C fx kali Gx
Nah, ini ada perkalian fungsi di dalam limit, jadi kita bisa menuliskan satu-satu limit dari fungsi pertama dikali limit dari fungsi kedua. Kemudian selanjutnya ini hampir sama seperti tadi yang perkalian ya, cuman ini pakai operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi di dalam limit ini ada dua buah fungsi yang mana dia itu dihubungkan ya dengan ini operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi anak-anak bisa menguraikannya seperti ini satu-satu gitu. Limit fungsi yang pertama ditambah limit fungsi yang kedua atau limit fungsi yang pertama dikurangi limit fungsi yang kedua. Kemudian yang terakhir juga hampir sama jika ada dua buah fungsi di dalam limit yang mana dia itu dihubungkan dengan operasi pembagian. Nah, kita bisa menguraikannya dengan cara dia itu limit fungsi pertama dibagi dengan limit fungsi yang kedua. Nah, coba untuk soal nomor 1 nih, ada nilai dari limit X mendekati 2. 3X adalah, coba Ibu pengen tahu nih jawaban dari anak-anak. Coba dijawab. Kalau ingin menjawab, coba mendekati Ibu ya, karakternya, biar Ibu bisa mendengarkan. 6, Bu. Ya, siapa ini ya yang menjawab Ibu karena tidak bisa melihat? Dian. Dian. Oke, Dian, 6. Bu. Oke, caranya pakai cara apa, Dian? Itu, Bu, disubstitusikan angkanya. 2-nya dikalikan dengan 3. Oke. Itu ya disubstitusi, berarti pakai cara substitusi langsung. Nah, jawabannya 6 ya, berarti yang E. Coba kita lihat apakah benar. Wih, benar. Ternyata jawaban Dian benar nih. Jawabannya hasilnya adalah 6. Jadi di sini kalau di pembahasan Ibu di sini ada dua cara ya. Yang pertama langsung dimasukkan, X-nya itu 2, hasilnya ada 6. Yang kedua itu 3-nya dikeluarkan dulu. 3, kemudian dikali limit X mendekati 2X, kemudian 2-nya dimasukkan, sama hasilnya 6. Bagus. Good job. Kemudian soal yang kedua nih. Siapa yang mau menjawab? Langsung mendekati Ibu ya, biar Ibu bisa mendengar suaranya. Adakah yang bisa? 12, Bu. Oke, mulai banyak yang rebutan menjawab 12. Kita lihat langsung ya. Coba kita lihat. Wih, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata benar, anak-anak. Anak-anak udah mulai pinter nih, udah mulai bisa ya. Jadi 12 jawabannya. Sama ada dua cara juga. Bisa langsung dimasukkan nilai X-nya di sini. Bisa juga diuraikan limit fungsi yang pertama 6X ya, dikurangi limit fungsi yang kedua 2X gitu. Bisa diuraikan seperti itu. Oke, sip. Nah, sebelum ke tugas mandiri, sebenarnya Ibu itu ada tugas kerja kelompok ya. Ibu akan share LKBD-nya untuk kerja kelompok di grup WhatsApp. Baik, Ibu akan stop share dulu. Baik, untuk kerja kelompok anak-anak, silakan anak-anak berjalan ke ruangan sebelah kiri ya. Ibu kasih nanti waktu 30 menit untuk mendiskusikan. Nanti kalau Ibu instruksikan sudah selesai, silakan kembali lagi. Ruangannya ada di sebelah kiri. Jadi untuk yang kelompok pertama ada Dian, ada Ais, ada Risma, ada Hafiz, ada Calista. Untuk kelompok yang kedua ada Dian, ada Ria, ada Putri, ada Tina, ada Ai. Aku kelompok isopo. Silakan mendiskusikan tentang contoh penerapan atau aplikasi dari limit fungsi aljabar ini
di dalam kehidupan sehari-hari ya, sesuai yang di LKPD-nya itu. Nanti kalau sudah selesai diskusinya, ada satu orang yang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Seperti itu. Kurang baik siapa ya? Baik, Pusaka ternyata bisa waktunya dibagi. sudah selesai untuk mendiskusikan tugas kelompok ini. Silakan anak-anak bisa kembali lagi ya ke ruang kelas ibu ini. Oke, sip. Ada Sinda Aisyah, Nur Izzah. Oke, sudah mulai mahir ya anak-anak menggunakan platform ini. Bagus, bagus. Oke, jadi sekarang Ibu minta nih untuk membacakan hasil diskusinya. Coba untuk kelompok pertama, Ibu pengen mendengar suaranya Sayyidah Aisyah. Kayaknya tadi belum terdengar suaranya. Bisa maju ke samping Ibu? Untuk Sayyidah Aisyah? Oh, sepertinya bingung. Oke, kalau bingung, coba... Oh ya, oke. Saya tunggu Sayyidah Aisyah untuk berjalan ke samping Ibu. Atau bisa dibantu teman kelompoknya. Siapa ya tadi di kelompok 1 ada Dian. Ada siapa lagi? Calista. Ya, silakan. Bisa membacakan. Wih, sudah maju semua ini. Pinter. Silakan. Siapa ini? Dian. Dibacakan ya Bu ya. Ya, silakan. Ini yang bidang kedokteran ya Bu. Iya, boleh sesuai dengan hasil diskusinya tadi. Bidang kedokteran, limit juga berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus kardiak arrest. Pada kasus ini, sang dokter hanya bisa melihat data-data dari USG, tapi tidak bisa menentukan dengan cepat bagian sel mana yang rusak di jantung, sementara sel jantung itu sangat banyak. Maka pada kasus ini dibutuhkan penghitungan limit untuk menebak luas area sel jantung yang rusak. Contoh lain adalah populasi bakteri atau virus yang kemungkinan berapa persen virus itu menular dengan melalui udara, area kontribusi, dan kecepatan angin dihitung grafiknya melalui limit. Itu hasil dari kelompok saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Dian. Jadi Dian tadi anak-anak menjelaskan bahwa hasil diskusinya itu Dian menemukan di bidang kedokteran untuk penerapan limit fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya, berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus kardiak arrest. Oke, baik. Sekarang Ibu pengen tahu untuk kelompok 2. Ada Hadian, ada Ria, ada Putri, ada Tina, ada Ain. Siapa nih yang mau maju? Ayo cepet-cepetan maju ke Ibu. Wah, ada Kuratul Aini. Sangat semangat ya, nak. Baik, bagus semangatnya. Mau menjawab? Tuh, balik lagi ke kursi. Oke. Siapa? Saya, Bu. Oke, Kuratul Aini, good job. Silakan bisa menjelaskan hasil diskusinya tadi. Ya, jadi hasil diskusinya tadi untuk bidang kimia. Dalam bidang ini, limit fungsi itu berfungsi atau berguna buat ngehitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pengkarat warsa makanan. Sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak. Yang limit fungsi juga menghitung biaya rata-rata dan bunga anggrek. Oke, baik. Terima kasih Kuratul Aini dan kelompok 2. Oke, jadi tadi
Dari hasil diskusi kelompok 2 itu, anak-anak, Qurratul Ain ini menjelaskan bahwa mereka menemukan penerapan limit fungsi aljabar itu pada bidang kimia, kemudian pada bidang ekonomi. Pada bidang kimia itu limit fungsi berguna untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin. Kemudian untuk bidang ekonomi, limit fungsi sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Oke, bagus, sudah berani tampil untuk Qurratul Aini dan juga siapa tadi, dan juga teman-teman lainnya tadi sudah mau rebutan maju ya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kita tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke, sudah selesai diskusinya. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada tugas mandiri. Mungkin Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk dicatat ya. Nah, ini dia tugas mandirinya. Apakah sudah terlihat anak-anakku tercinta? Sudah, Bu. Oh, sepertinya tidak ada yang mendekat ke Ibu ya. Sudah terlihat? Karena Ibu tidak bisa mendengar anak-anak. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima Sudah, kasih. Bu. Baik, terima kasih yang sudah merespon Ibu. Jadi ini ya tugas mandirinya. Dikerjakan dan dikumpulkan terakhir minggu depan. Oke, Ibu tutup dulu share screen-nya. Silakan nanti di screenshot dulu atau dicatat. Nah, sudah ya. Lalu, nah sebelum Ibu akhiri, sebelumnya apakah ada pertanyaan atau kebingungan atau sudah jelas untuk pembelajaran hari ini? Bisa kasih reaction atau kasih ketikan di kolom chat anak-anak, apakah sudah jelas atau bingung atau sudah cukup? Oke, hari ini masih metode substitusi saja kan? Iya, untuk Janista pertanyaannya terima kasih. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini untuk penjelasan atau contohnya itu metode substitusi saja. Karena mengingat waktu kita ya terbatas, mungkin pertemuan minggu depan Ibu akan menjelaskan lebih lanjut untuk metode-metode lainnya. Yang penting tadi anak-anak sudah tahu ya langkah-langkah atau metode-metodenya ada 4 tadi. Mungkin sebelumnya bisa dipelajari dahulu di rumah seperti itu. Oke, yang lain insya Allah sudah Bu untuk Nur Nikmatul Khairiyah. Terus yang lain coba apakah sudah jelas? Kita punya waktu 1 menit. Ya anak-anak? Ya sepertinya sudah jelas. Oke, boleh kasih reaction love semuanya sebelum kita akhiri ya. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan semangat belajarnya pada pertemuan kali ini. Sungguh luar biasa, anak-anak sangat semangat dalam mempelajari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan Ibu mohon maaf apabila Ibu mempunyai kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, dan mohon maaf jika tadi terdapat kendala-kendala. Dan tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Jika ada yang ditanyakan, anak-anak bisa chat Ibu personal chat atau langsung tanya di grup juga boleh banget. Tuh, jangan lupa untuk ya terus semangat belajarnya. Jadi untuk kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.